Al-Badil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Syafinatin Nabiyatul Suddin Warbi Isyaihil Alim Al-Badil Salim bin Samir Al-Hadrami ala Manhabil Imam Syafi'i Nafa'anallahu bihim amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Masih ini menerangkan tentang masalah kalimatnya. Nah, ini kan belum dijelaskan. Kalau kemarin alhamdulillah, bismillah, sudah sholawat, la haula wala quwwata illa kita sudah sampaikan. Nah, sekarang ini menuju kepada permulaan atau babak yang pertama, pasal. Jadi bahasa pasal itu antara satu dengan yang lain itu namanya pasal. Nah, paslun ini pasal. Jadi kalau diadakan kalimatnya haza paslun. Jadi kalimat mubtada dengan khobar haza, tapi tidak ada di dalam ini nih. Ditiadakan. Kalau diadakan tuh haza paslun. Ini pasal. Satu. Yang kedua, ikro dipaslin. Nah, baru dibacanya paslin. Ikro bipaslin, baca di dalam pasal ini. Nah, jadi ikronya tuh nggak ada, tapi adanya yang kalimatnya paslin ya. Nah, bisa dibaca paslun, dibaca paslin bisa. Kemudian dibaca paslan, berarti ungdur bipaslin gitunya. Nah, berarti ungdur bipaslin, lihat di dalam pasal ini. Jadi bisa dibaca paslun, bisa dibaca paslan, bisa dibaca paslin. Itu, nah itu kalimatnya itu. Nah ini ya mungkin kalau yang lebih tuh kita belajar ilmu nahwu. Gitu, ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini untuk mengetahui adegan-adegan kalimat di Quran. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul gitu. Ada yang kerjaan, ada yang mengerjakan, ada yang dikerjakan. Gitulah bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arabnya. Itu kata kerja dan sebagainya. Arkanul Islam. Nah, ini akan menjelaskan tentang masalah doa imil Islam, tihang, atau bahasa kerennya itu adalah pondasi pondasi ya, pondasi wa asasiha atau dasar-dasar Islam, dan juga wa ajzaiha, bagian-bagian dari Islam yang akan dijelaskan. Jadi semuanya bahwa rukun Islam tuh 5. Dari mana ini dapat masalah rukun Islam 5? Karena ini yang mengeluarkan adalah ulama. Akalnya ulama, pemikirannya ulama. Dari mana? Dari hadis. Sabda Rasulullah SAW ketika wahyu malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan. Ayul Islam. Nah, kata Nabi, padahal yang nanya ini malaikat Jibril. Gitu. Mal Islam apa?
Muhammad yang disebut dengan Islam tuh, baginda Nabi menjawab, yang bertanya yang lebih tahu daripada yang ditanya. Di jawaban Nabi ketika wahyu ini. Nah, apa datangnya? Maka disebutkan sabda Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin. Jadi tegaknya agama Islam itu dari 5 pilar, 5 pondasi. Itu 5 pondasi. 5 pondasi. Jadi ada tiang kanan, ada tiang kiri, ada kiri kanan 4 penjuru, kemudian ada tiang tengah. Jadi 5 gitu. Ya kalau misalnya bangunan tidak ada tiang tengah, itu kan sangat rawan, intinya sangat rawan. Iya. Pala yang bagi bigoriha, jadi tidak perlu selain daripada 5 aja pilarnya tuh, pondasinya tuh Islam tuh. Adaimul asas wal aja alatia tarokabul Islam minha khamsatun fala yakunu min ghairiha qala bajuri al Islam. Nah ini kembali kalau tadi Islam terbangun dari 5 pondasi, 5 pilar. Jadi syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pondasi yang pertama yang disebut dengan akidah, keyakinan di dalam diri. Jadi bahasanya syahadah. Kenapa bahasanya syahadah? Karena kan ketika kita diciptakan Allah, kemudian di alam arwah sudah menjadi masuk ke rahim, janin gitu. Kan mau dimasukin ruh, sudah dimasukin ruh. Allah berkata, kan malaikat Jibril yang masukkan ruhnya itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Gitu. Jawaban kita ini. Bayilah gitu. Kita lah. Bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, betul engkau adalah Tuhanku. Syahidna itu. Aku menyaksikan bahwa engkau Tuhanku. Jadi semua yang ini yang jadi kafir, ketika dia itu gitu, tetap itu ruhnya tuh menerima gitu, menerima ruhnya tuh. Nah, ketika masalah lahir itu diserahkan yuladu alal fitrah. Jadi manusia ketika lahir itu suci, dalam keadaan suci, kecuali bagaimana kedua ibu bapaknya. Gitu. Jadi alhamdulillah kita karena ibu kita Islam, ibu kita Muslim, jadi sudah Islam dari kandungan pun, itu sudah Islam dari kandungannya pun. Tidak perlu syahadat lagi. Tidak perlu. Malah seumpamanya, maaf ini agak sedikit. Seumpamanya kita ada kata-kata yang keluar dari syahadatain ini, misalnya, maka perbaikannya tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat. Jadi balik lagi kita, suci lagi. Ya ada keyakinan yang lain di hati kita, misalnya ini. Kemudian ada ucapan. Nah, dengan ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kembali suci lagi. Jadi yang orang sholat maka istilahnya kalau subuh ke duhur ke asar ke maghrib ke isya. Jadi antara jenjang waktu ini, maka jadi keumpamanya ada kehilapan ya maka suci kembali gitu, bersih kembali dengan masalah sholat itu. Nah gitu.
Jadi kalau terkontaminasi katakanlah misalnya ada pencemaran gitu di hati kita ini, Ada ragu-ragu. nah gitu, jadi kembali gitu. Nah itu diantaranya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan bahwa sabda Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khomsin. Agama tuh Islam tuh terbangun dari 5 pilar. Jadi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hijjul bait man istata'a. Itu sabdanya, sabda Rasulullah SAW. Oh, sabda dia. Sabda itu sabda Rasulullah SAW. Ini jadi para ulama-ulama ini mencetuskan arkanul Islam. Rukun tuh tiang-tiangnya Islam tuh 5. Gitu. Jadi diambil di area di situ tadi. Ya, kemudian apa tadi? Jadi Islam. Jadi kecap Islam tuh tina salima yaslimu. Jadi bahasanya tuh salima, selamat, pasrah. Jadi kalau Muslim tidak pasrah berarti kita menodai diri kita gitu. Artinya tidak pasrah, baik menerima takdir, menerima qadar, menerima apapun, itu harus kita dikembalikan kepada Allah. Itu sebagai bukti, Tidak istilahnya kalau misalnya ada sesuatu, tak ada. Jadi dibalikin bahwa ini adalah milik Allah, ini adalah asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Begitu. Ada di dalam diri kita ini. Ya sudah ada lah mungkin ya kan? Sudah ada di dalam diri kita. Tapi yang nyuruh rukun Islam nih ulama, yang bikin rukun Islam. Enggak, kitab ini. Kitab ini merumuskan bahwa rukun Islam itu 5 berdasarkan buniyal Islam ala khomsin. Berdasarkan hadis. Lalu yang kedua berdasarkan ayat Quran, firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Tapi kita istilahnya tidak bolehlah menganggap agama lain itu terserah, ya kan? Itu. Jadi mereka pun meyakini bahwa agama yang suci itu adalah Islam. Karena dari Nabi Adam sampai ke Nabi yang terakhir itu, seruan para nabi itu harus kita menyembah Tuhan Allah. Gitu. Ya ayuhan nasu budullah, ya qaumi budullah. Pokoknya kalimat-kalimat di Quran itu yang harus kita sembah tuh Allah gitu. Nah, wa may yabtagil ghairal islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang keluar atau mencari agama lain daripada Islam itu rugilah, celaka gitu. Celaka. Maka orang misalnya udah Islam tapi murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau misalnya kafir masuk Islam selama hidup kita bisa 70 tahun misalnya, ini 70 tahun baru masuk Muslim misalnya, syahadat misalnya. Jadi selama 70 tahun ke belakang ini terhapus gitu dengan kesucian masuk Islam. Tapi celaka kalau misalnya Muslim malah jadi murtad, keluar, gitulah. Jadi berarti kan hancur amal tuh hancur. Gitu. Jadi wa may yabtagil ghairil islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau orang misalnya memilih agama selain daripada Islam, celakalah. Ini celaka itu celaka akhirat ini. Celaka akhirat. Wa fil akhirati minal khasirin. Jadi di akhirat itu akan menjadi orang yang celaka. Karena kan ada tempat 2, ada nar, ada jannah, ada surga, ada neraka gitu.
ditempatkan Allah, makhluk Allah untuk surga, yang takwa, yang taat, yang mengakui dia, untuk yang neraka cadangannya adalah orang yang tidak mengakuinya. Gitulah gitu. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan insya Allah kalau orang yang sholat, orang yang ma'rifat, heling dengan Allah, ya pada dasarnya mah jadi kita tuh jauh dari berbuat maksiat, berarti kita tuh dekat dengan Allah. Nah itu kuncinya nih. Tapi kalau kita tatkala lupa, berarti kita mengabaikan perintah Allah, tapi menuruti hawa nafsu kita gitu. Jadi tak akan bahagia, seolah-olah kita sudah menjerumuskan diri ke neraka gitu. Tapi ada jalannya kalau memang itu tobat. Tobat itu istilahnya menghapus, membersihkan dosa. Itu Islam. Nah, kemudian sekarang misalnya tadi udah menurut hadisnya sudah, menurut masalah Al-Qur'annya sudah. Nah, sekarang malah ada sabda Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu tinggi, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang tinggi itu. Jadi agama lain, tapi istilahnya kita itu untuk akidah kita, untuk kenan kita, sehingga istilahnya tidak perlu wala tasubul ladina yaduna min dunillahi. Jadi jangan kita misalnya mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, itu hak mereka. Gitu. Tapi keyakinan di dalam diri kita bahwa tidak ada agama yang paling mulia itu adalah agama Allah, agama Islam itu. Jadi sudah direkam, sudah masuk istilahnya ya, sudah di hati itu. Nah gitu. Kemudian apa yang disebut masalah ada agama, ada Islam. Nah gitu. Prinsip atau definisi daripada agama itu begini. Wad'un ilahiyun yad'u ila ashabil uquli salamah li salamati fi darwain. Jadi bahasa agama itu, agama yang disebut dengan agama itu wad'un ilahiyun. Jadi satu keputusan dari Allah. Allah yang buat. Bukan seminar, bukan. Ya kalau ini yang kita baca mah mengambil dari situ. Itu kitab ini mah ngambil dari situ. Tapi agama tuh ketentuan Allah yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Agama tuh wad'un ilahiyun. Ya, wad'un ilahiyun artinya satu ketetapan, satu produk dari Allah. Untuk apa disampaikan kepada manusia supaya beragama? Li salam. Tapi ya wad'un ilahiyun yaitu ila ashabil, tapi mengajaknya itu kepada orang yang punya akal yang sehat. Tapi orang gila mah enggak wajib. Gitu yang kalau sehat. Nggak mengakui, biasa orang tuh enggak mengakui Tuhan, atau ateis. Itu ateis itu ateis. Tidak mengakui. Ayo Tuhan. Jadi untuk keselamatan di dua tempat, selamat dunia dan akhirat. Ya, kalau memang ingin menyelamatkan diri dunia dan akhirat, ikuti agama. Nah gitu, agama. Ya maksudnya gini. Kalau kita mah berarti wad'un ilahiyun itu satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita Tuhan itu Allah. Tapi kalau misalnya agama hidup dari Barata, misalnya dari anu, dianggap Tuhan, ya aturan tuh gitu. Itu bikin sendiri. Gitulah. Gitu. Tapi kalau kita ini meyakini bahwa wad'un ilahiyun yang disampaikan tuh risalah Nabi yang disampaikan ke kita. Agama yang benar, agama Islam, gitu. Itu diantaranya. Cuman istilahnya prinsip kita sebagai
di kita di dunia ini tetap harus menghormati kepada agama yang lain, non muslim tidak boleh, karena asalnya ada kewajiban. Pertama ada uhuwah Islamiyah, uhuwah basyariah, uhuwah watoniyah. Jadi ada 3 kewajiban. Pertama, kita saling menghormati, saling itu dengan sesama seagama. Uhuwah Islamiyah. Ya, disebut uhuwah Islamiyah namanya. Uhuwah Islamiyah. Ya kita dengan satu. Jangan sesekali kita ngomong si kafir. Kita yang kafir. Nanti kalau misalnya ngaji sulam begitu. Kalau misalnya kita ngomong dengan muslim, si kafir nih. Kita yang kafir, omongan itu tuh. Berbalik. Kenapa? Udah nyata-nyata itu muslim, syahadat, udah sholat misalnya tapi kita misalnya nggak boleh lah, nggak boleh mencaci maki orang gitu. Itu antara uhuwah saudara seagama. Berarti kita namanya uhuwah Islamiyah, itu yang pertama. Jadi satu agama. Jadi satu agama itu saudara kita. Cuman bukan nasab. Kalau saudara nasab mah adik kakak, gitu, emak dan sebagainya, itu nasab gitu, bahasanya nasab keturunan gitu. Tapi kalau misalnya yang lain misalnya berarti kita ini bersaudara seagama, sama Islam. Yang kedua adalah uhuwah watoniyah. Jadi kita misalnya harus menjaga masalah persaudaraan sesama sebangsa, setanah air. Kalau ada Batak misalnya Kristen, ya kan? Ada Katolik, ada Yahudi dan sebagainya, ada Hindu dan sebagainya. Tapi kita satu negara, tetap harus menjaga persaudaraan dengan mereka. Kalau di Quran itu wala tasubul ladina yad'una min dunillah, tidak boleh kita mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nyata-nyata kan mereka tidak menyembah Allah, ya kan? Ya kita yang menyembah Allah itu yang Islam. Kalau yang lain misalnya itu urusan mereka, urusan mereka. Jadi jangan misalnya, ini mah ada orang misalnya di gang kita tak boleh, malah harus dihormati. Saudara kita itu, tapi saudara setanah air, sebangsa. Nggak sampai akhir. Gitu ya saudaranya situ. Ada juga saudara basyariah yang ketiga. Saudara sesama manusia. Tuh ada bahasa istilahnya kita menolong misalnya orang tak peduli misalnya agamanya dan apa, tapi kita menolong orang yang susah, menolong orang yang celaka, menyelamatkan orang yang celaka. Itu adalah sama nilainya, baik dengan muslim sendiri, baik dengan sesama manusia. Hak asasi manusia lah. Gitu. Tak boleh kita misalnya kalau biarkan ya, nah boleh. Ada hak kewajiban kita, saudara seagama, saudara sebangsa, saudara sesama manusia. Tuh kan gitu. Jadi kita ini tidak bakalan dengan orang tuh ya dia ke gereja, dia kan itu kan hak mereka, sama istilahnya mereka pun ibadah menurut keyakinan mereka. Kemudian sudahlah ya itulah. Kemudian ya wasaran ini ada masalah tadi agama ya. Agama wad'un ilahiyun yad'u li ashabil ukuli li salamati bidaraya. Ada kunci misalnya, kalau ingin selamat dunia akhirat, ikuti ajaran agama. Kalau enggak, bakal celaka. Kenapa? Sekarang kamu tidak celaka, nanti di akhirat. Tuh gitu. Dunia akhirat. Nah, ya. Jadi untuk keselamatan surga tuh katakanlah di dunia pun dikasih surga Allah tuh. Senang, tenang,
damai itu kan. Tapi kalau kita misalnya konflik, tenang enggak kan? Itu jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh dengan orang rumah aja misalnya, kan? Gitu misalnya ini perumpamaan gitu. Nah, itu baru agama tuh. Jadi yang disebut dengan Islam itu adalah ya agama, itu baru agama. Kemudian Islam menurut lugot al-inqiyad sawaun kana li ahkami syariati aw li ghairiha. Orang yang taat kepada hukum disebutnya adalah Islam menurut lugot. Menurut bahasa. Ya, orang taat itu, orang taat terhadap hukum lah. Hukum negara, pokoknya taat gitu. Nah, ini kan belum masuk ke sholat, bukan. Pokoknya orang taat terhadap hukum, ketentuan kan hukum tuh. Itu berarti Islam, tapi Islamnya lugot. Bahasa baru bahasa. Nah, lugot tuh. Sawaun kana li ahkami syariati aw li ghairiha. Sama saja taat kepada hukum syariat, ajaran Allah dan Rasulnya, atau kepada yang lainnya. Jadi dia itu taat gitu kan. Ya kalau misalnya non muslim berarti taat kepada negara gitu kan, ada KUHP, kitab hukum pidana gitu. Contoh nama ini cerita lah, orang Jepang agamanya tidak jelas, Shinto agamanya kan nyembah matahari kan. Tapi soal akhlak moralitasnya tinggi. Nah itu, berarti kalau kalkulasikan tadi menurut lugot, mereka tuh istilahnya mah Islam, tapi Islam lugot, bukan Islam hakiki ini. Maksudnya Islam lugot ini jadi pasrah, dia menerima gitu, tidak melawan, tidak melanggar lah. Gitu kan. Yang paling baik orang itu adalah masalah akhlak, budi pekerti, perbuatan. Ya meskipun omongnya bagus, tapi kalau misalnya ya omongnya masih bagus, tapi kenyataan kok itu malah mukul orang kan misalnya. Tapi kalau ngomong misalnya takwa, tapi perbuatannya kok mukul orang, nyelakain orang, gitulah. Gitu. Nggak sesuai omongan. Gitu. Jadi Islam menurut lugot tuh bahasa gitu. Tapi wasar'an ini menurut ilmu syariat mah al-inqiyadu li ahkami syar'iyyah, yang disebut dengan Islam itu adalah taat beragama, taat menjalankan syariat itu perintah Allah ya, dan taat kepada Rasul, mengikuti yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Itu syariat namanya. Ya sholat syariat, ya zakat syariat, ya sedekah syariat gitu. Jadi syariat itu perjalanan kita, tapi itu perintah Allah itu. Kan sholat perintah Allah itu. Gitu. Itu namanya yang disebut dengan al-inqiyadu li ahkami syar'i. Wakila. Nah, satu pendapat mah al-Islam wal amal. Jadi Islam itu bukan masalah syariat lagi, al-amal, perbuatan. Maka al-Islam itu dinul amal. Jadi kalau cuma ngomong misalnya baik tapi tidak baik dalam perbuatannya, itu mah baru cangkang lah, gitulah. Gitulah. Tapi kalau kita tuh ngomong dengan orang, itu mah KTP-nya aja Islam, Muslim, tapi alat gitu nggak boleh lah kayak gitu.
mencela itu kan. Gitu nggak boleh. Seolah-olah diri kita lebih baik dari orang, lebih mulia dari orang. Kalau sudah kita menghargai diri, sayang dengan diri orang lain, itulah orang yang bagus akhlaknya. Tapi kalau misalnya ya kalau sama orang mah apa kasar, tapi kita mau dilemesin, mau yang bagus dengan kita. Tapi kalau ke orang, itu belum baik, belum baik. Jadi hati nuraninya tuh masuk, perasaannya tuh kan ada rasa di dalam diri kita. Kalau suka dicuekin itu, Itulah yang gimana? sebetulnya yang tidak boleh itu seharusnya kan kalau sudah kita berangkat dari syariat sholat ya, zikir dan sebagainya, maka orang ahli sufi, orang-orang yang termasuk para wali, jadi tidak mau dipuji, dicaci maki pun terserah. Sudah nggak ada keinginan, nggak ada gitu. Ingin dipuji nggak ada gitu. Karena dia udah meyakini bahwa puji itu milik Allah. Wajarlah kalau kita manusia dihina gitu, katakanlah seperti itu. Nggak apa-apa dihina orang, nggak apa-apa. Tapi kan Nabi menyampaikan, siapa orang yang sombong maka derajatnya bakal turun. Man takabbaro wa do'ahullah. Barang siapa yang sombong maka akan diturunkan Allah derajatnya. Ya banyaklah ya kisah-kisah Fir'aun, ya kan? Ya termasuk bapak sombong. Fir'aun tuh bapak sombong, ya kan? Sampai memproklamirkan dia Tuhan gitu, ya kan? Nah, gitu. Kemudian yang lain Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang menentang Nabi lah, yang menentang Nabi, gitu. Istilahnya itu diantaranya, ya termasuk mungkin ke bawahnya tuh berarti kan ya turunan Abu Jahal, turunan Fir'aun gitulah. Tapi kalau kita ngomong turunan Fir'aun, nggak boleh dengan orang kayak gitu. Yang sombong tuh bapaknya tuh Fir'aun gitu. Ya berarti nggak boleh lah orang sombong. Harus bagaimana? Tawaddu'a rofa'ahullah. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, rendah diri, maka Allah akan mengangkat harkat derajatnya manusia yang itu. Coba renungkanlah oleh kita. Ada orang dihina, dicaci maki, nah tiba-tiba naik pangkatnya, kan? Nah, contohnya ini yang viral nih, si Gus Wapi kan, Gus siapa yang ceramah yang sama tukang teh itu. Gus Miftah. Gus Miftah. Sugang teh istilahnya dicaci lah dia gitu. Kan lagi ceramah dia, jual es teh. Gitu. Tapi dia itu istilahnya menerima pun misalnya ya dibilang saya orang hina, seperti memang orang hina dan sebagainya. Tadi tidak ada istilahnya kata-kata melawan lah, gitu. Tapi memang Allah kalau mau seperti itu misalnya mau mengangkat harkat derajat manusia sekejap, diberi ratusan juta, diberi apa, kan? Ini yang baru nih, yang dicerai suaminya, yang di Aceh. Ini bukti nih ceritanya sudah berapa 15 tahun ya. Jadi ya menjalani kehidupan, punya anak 2. Satu ketika itu istilahnya dibantulah ekonominya, dia jualan cabai, jualan sayuran si istrinya ini. Ternyata bahwa si suaminya ini masuk daftar PNS lah. Oh itu tuh. Begitu lulus. Ini bukti nih, ini bukti bukan viral itu bukti. Istilahnya diberitakan udah masuk di TV Terus misalnya beli pakaian untuk seragam itu, karena lulus ceritanya. Mau dilantik
Cerai kan. Diceraikannya istrinya tuh. Hmm. Siapa yang tada nangis, siapa yang tada anu, istilahnya apa, menjelang. Tapi tidak ngomong apa-apa, ya menerima gitu. Tapi malah kan ngangkut barangnya dan sebagainya, seolah-olah ya anulah dikeluarkan gitu. Tapi apa yang terjadi? Ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih duit, modal. Bininya. Iya, sama istrinya nih. Si Irfan aja ngasih rumah. Si Irfan tuh. Si siapa? Ahmad anu ngasih mobil, si anu ngasih modal. Iya. Ratusan juta tuh. Ya rumah misalnya 150 juta, 200 juta misalnya, anu mobil berapa? Itu. Jadi merasa teraniaya. Gitulah. Di mereka itu sih yang memberi. Dia tidak berdoa ya dikasih Pak ya, apa berdoa. Nah, ya mungkin bilang tadi doa itu kan yang memutuskan tuh Allah. Kadang-kadang misalnya kita berdoa tahun ini, kalau Allah memutuskan tahun depan aku kasih kamu. Ayo. Tapi manusia ini ketika kepinginnya, ketika berdoa tuh simsalabim. Seketika itu. Tapi kan keputusan tuh Allah yang mengkabulkannya itu. Tapi kadang-kadang misalnya maaf nih, sekarang udah lewat tahun, tuh jadinya tuh manusia itu lupa bahwa itu tuh yang dipanjatkan itu karunia Allah. Tuh gitu. Betul kan? Bertahun-tahun gitu. Iya. Ya misalnya apa, mungkin ya semua pun ada semacam pengalaman batiniah. Ya, dulu misalnya sepeda pun tidak punya, gitu. Nah sekarang apa motor pun beberapa, kemudian mobil ada gitu, kan? Nah siapa tahu ketika belum punya itu, kepingin tuh, ya Allah berikan kemurahan ya Allah, rezeki ya Allah. Tapi Allah putuskan jatah sekian, betul kan? Karena semuanya bukan simsalabim begitu saja. Karena ada patul apatali al-fatahu arojak. Allah yang membukakan, Allah yang memberi segitu. Nah, maka bilang tadi alhamdulillahi bini matihi tatimus solihah. Itu ucapannya itu harusnya begitu. Alhamdulillahillazi bini matihi tatimus solihah. Ucapkannya tuh. Ya. Ucapkan waktu dapat. Iya, kita itu istilahnya waktu dapat tuh. Karena begitu, ketika yang disenangi mengucapkan alhamdulillah bini matihi tatimus solihah. Tapi ketika barang yang tidak disenangi, alhamdulillahillazi Robbi ini a'udzubika min ahlin nar, kan gitu. Gitu kan, gitu. Itu diantaranya. Kemudian mungkin di dalam pembahasan masalah Islam, baik secara syariah maupun secara lughah, itulah ketentuannya yang dimuat di dalam kitab Safinah ini. Kemudian awaluha, ini mungkin lebih panjang lagi. Yang pertama adalah syahadah. Takoyana, tayakona. Jadi dimaksud dengan syahadah tuh meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi gitulah tingkatan kita mah. Meyakini di hati kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Allah itu Tuhan. Tayakon. Bukan bersaksi, bukan. Gitu istilahnya. Maknanya saksi itu gitulah. Ya. Karena kalau memang bilang tadi dari tahap-tahap syariat, torekat sampai ke hakikat, makrifat, nanti mukasafat, berarti ke tingkat musyahadah. Ya gitulah. Tapi kita tingkatan kita ya, namanya manusia awam kita lah. Gitu. Tayakona, sing yakin konsisten di dalam hati itu bahwa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, menyatu dengan zikir tadi, la ilaha illallah. Jadi mananya la itu la maujuda, la matluba, la maksuda illallah. La-nya itu la matluba, tidak ada aku yang ku cari, tidak ada yang ada.
tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ku cari, tidak ada yang ku maksud kecuali hanya Allah. Nah gitu. Jadi la-nya itu la matluba, la maujuda, la maksuda illallah. La-nya itu la nafi, maka panjang. La ilah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oh itu batu, bukan Tuhan. Itu misalnya bukan Tuhan. Tuhan itu Allah, illallah. Jadi bagusnya tuh kalau dikir tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la-nya tuh la nafi, dipanjangkan. Ilahnya singnya tuh di hati kita. Illallah, kecuali Allah. Gitu. Itu dikir dikir biasa. Ada yang dikir misalnya illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Jadi istilahnya cuman yang bagusnya itu kan menurut ilmu tajwid la-nya itu sampai 6 harokat. Karena ada di situ mad jaid munfasil, jaid mutasil bahasanya. Ada pertemuan antara alif dengan hamzah. La ilah, lam alif kan? Lam alif tuh. Jadi lam di situ tuh ada alifan. Ketemu dengan i hamzah. Jadi berarti panjangnya tuh 6 harokat menurut ilmu tajwid. Jadi kalau misalnya misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, salah. Seharusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Cuman ya mudah-mudahan lah bilang tadi kita belajar. Jadi di dalam masalah mengucapkan illallah. Jadi kecuali Allah gitu. Malah kan orang-orang yang bilang tadi yang baik tarekat Sazilia, bagi tarekat yang lain Sataria. Jadi kan illallah. La-nya itu digenggam gitu. Tapi yang adanya itu illallah. Sataria tuh itu. Kalau Usman mah tarekat Naqsabandiyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu. Tapi ada juga yang misalnya dikir itu Allah ada. Nah, gitu. Itu pun dikir. Jadi kan ngumpulkan, menghilangkan semua yang ada hanya Allah. Gitu. Jadi illallah. Maka misalnya hu gitu. Ada yang mendengar gini, hu jangan disalahkan. Dikir itu dalam dia ya. Dalam gitu. Tadinya tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujung-ujungnya illallah. Ayo jangan disalahkan. Itu sampai udah ribuan. Gitu. Terbang gitu. Tapi kan bilang tadi belajar, tapi harus belajar istilahnya ada pembimbingnya, ada pertama-tama. Ini mencoba-coba bilang tadi istighfar, sholawat, dzikir, ya, baca Fatihahnya, yang membuka jalan lah supaya kita ada jalan gitu. Itu. Jadi kalau sudah sampai ke sana tuh sudah hendak ya alim kasabat sudah ada kelihatan yang ada tuh Allah. Kayak punya guru gitu, Kiai Samsudin, kalau Allah gitu. Iya, tak ada omongan-omongan yang lain. Allah sedikit Allah gitu. Bilang gitu,
Apa itu dikir apa? Kan belum tahu. Tapi kalau sudah tahu itu lebih dalam gitu. Ya gitu. Kan maknanya huwa itu adalah dia. Dia itu maksudnya adalah Allah. Ada yang dikir katanya apa? La ilaha anta ada itu engkau Allah. Gitu. Ada yang dikirain anak itu aku itu Allah. Gitu. Nanti apa? Terlalu dalam lah, terlalu dalam. Yang penting istilahnya apa? Gitu. Jadi dikir makna daripada syahadah itu adalah tayakona Allah ilaha aila ma'buda bihakin maujudan. Nah itulah tingkatan orang dulu, tingkatan kita. Yakin bahwa tidak ada yang wajib dan hak disembah, yang ada hanya Allah. Itu yang ada. Berarti kita enggak ada ini. Kita enggak ada. Apa namanya? Maujud, kita diadakan. Nah gitu. Yang ada tuh wujud gitu. Jadi lama Buddha bihaqi maujudin ilallah. Jadi tidak ada hak yang disembah dalam kenyataannya maujud tuh, dalam yang ada hanya Allah. Wa huwa mutasifun bikuli kamal la nihayata. Jadi Allah tuh mempunyai sifat yang sempurna, tidak ada ujungnya. La nihayata. Wala ya'lamuhu ilahu. Yang aslinya tuh tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Gitu. Maka kuncinya tuh takut kita misalnya kelebihan di dalam tauhid itu, kuncinya tuh orang ahli tauhid la ya'rifullah illallah. Jadi jangan mengatakan aku mencari Allah, nggak usah gitu. Karena bilang tadi dengan zikir, dengan apa, jadi hudur di dalam hati, bersihnya hati. Kalau memang sudah mengesampingkan selain selain dia, selain Allah, itu bakal terjadi seperti itu. Pernah ada saya dengar tuh Pak, orang nyari Allah. Ada tuh, pernah dengar itu. Dikir lah, gitu, dikir. Anda centang man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu kan ulama-ulama tadi yang mengatakan, jika ingin tahu engkau, maka kalau mau mengetahui man arofa nafsahu, barang siapa yang mengetahui jati dirinya, maka akan mengetahui zat Allah. Maksudnya apa? Ya apa yang kita anukan, dihidupkan, diberi nafas, kan kita enggak ada anunya. Allah yang punya kan. Kita ini siapa? Gitu. Berarti diciptakan, mewujudnya Allah, wujudnya Allah, wujudnya manifestasi atau tajalinya dari wujudnya Allah. Nah kita tak ada kita. Jadi mawujud kita diadakan. Yang wujud mah hanya Allah gitu. Kayak tahlil itu hayyu mawjud. Nah, hayyu mawjud, enggak usah mawjud katanya. Enggak usah. La ilaha hayyum ma'bud. Ya ma'bud benar 2 kali. Nah, kemudian la ilaha illallah hayyum baq benar. Kata siapa? Profesor Ki Haji Agil Siroj. Jadi jangan harus diteruskan mas'urun biwujudi, harus diteruskan gitu, mas'urun biwujudi. Jadi udahlah, la ilaha illallah ma'bud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha hayyum baq, la ilaha illallah wujud. Itu maksudnya takut misalnya kalau bahasa mawjud katanya diadakan. Kalau mawjud itu berarti kalau itu biasanya terawih itu kan mimpi tuh Pak.
Subhanal malikul qudus, subhanal malikul ma'bud, subhanal malikul mawjud jangan dipakai. Udah maksudnya. Enggak usah lah ya. Takut terpelencong karena itu udah terbiasa. Subhanal malikul ma'bud, subhanal malikul mawjud biasa. Iya. Jadi mawjud katanya gitu katanya. Tapi yang kata mawjud itu diadakan. takut dihadirkan. Bahasanya diadakan. Berarti kan Allah itu diadakan, padahal Allah ya mengadakan. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul ma'bud gitu. Subhanal malikul mawjud. Subhanal malikul mawjud, subhanal malikul hayyul qayyum. Ya la namu wa la yamutu wa la yaqutu. Mawjudnya tuh enggak usah dibaca lah. Enggak usah lah ya. Kecuali wujudnya lah. Ya orang sih enggak tahu jadi kerjaan itu. Ya gitulah. Kok kita udah tahu gini enggak perlu baca. Iyalah ketemu bilang tadi apa yang belum ada tuh ya insya Allah meskipun katakanlah ini kitab ini bilang itu kecil tapi berangkat dari sinilah ini kumpulan dari kitab-kitab besar. Nanti kita baca kan berarti kita mengakui ada kan. Allahnya diadakan ya kan. Gitu. Jadi itulah sampai misalnya sampai kita sampai ke tayakona Allah ilaha aila ma'budu bihaqqin mawjudan ilallah. Jadi tidak ada yang hak disembah, yakin di dalam diri itu tidak yang wajib disembah. Hak yang disembah itu kecuali Allah. Karena Allah itu sifat yang sempurna, tidak ada ujungnya dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Munajahun an kulli nafsin. Jadi Allah itu bersih dari sifat-sifat kekurangan. Wa munfaridun bil mulki, menyendiri dalam kerajaan. Gitu artinya bahwa watadbir, ini masuk rob ya. Munfaridun bil mulki watadbir wahidun pidati wasifati wa alihi. Allah tuh tunggal datnya, tunggal sifatnya, tunggal apalnya. Itu makna daripada la ilaha illallah. Syahadatu Allah ilaha illallah. Datnya tunggal, sifatnya tunggal, apalnya tunggal. Tapi ayat lahir asmaul husna, ya kan? Tapi sifat Allah tetap satu. Itu mah cabang. Yang ngadakan sifat tuh siapa Pak? Sifat. Sifat-sifat yang bikin sifat-sifat tuh. Enggak sifat tuh dari dat. Dari dat. Contoh, maaf ya, ini sebagai ya saya. Sifat saya itu seperti apa? Kan dari saya. bilang bahwa kita Pak Ustadz tuh gini ya kan. Sifat omongannya kan, jadi sifat tuh keluar dari datnya. Dat Allah tuh sifatnya tuh satu karena memang Allah tuh tunggal, tidak dua tidak tiga, apalnya pun satu. Ya ada yang sifatnya itu Rahman, itu adalah manifestasi dari tajalinya dat Allah. Tajali itu bukti lah. Bukti dari keagungan Allah, bukti dari datiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah. Mungkin sampai di sinilah kajian ini, syahadat yang pertama aja dulu. Jadi Allah tuh wa munajahun, bersih angkuli nafsin dari semua sifat kekurangan, wa munfaridun, menyendiri bil mulki, atas kerajaan. Jadi bahasa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti kan ini bumi, ini manusia, ini makhluk semua tuh punya Allah. Gitu. Rajanya Allah yang punya, gitulah. Munfaridun bil mulki wa tadbir, mengatur pun dia sendiri. Maka disebut Rabb. Wahidun pidatihi wa sifatihi wa alihi, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam apalnya, tunggal dalam pekerjaannya. Itu dikuat di dalam ilmu tauhid. Wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil pidat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil afal. Gitu.
Nah, jadi itu mah berhubungan dengan contoh lagi nih sedikit ya. Boleh isim domir namanya kalau bahasa Arab. Saya berarti anak. Anak kan? Anak aku. Aku Udin, aku Samsul, aku apa? Aku siapalah pokoknya. Gitu kan. Nih. Boleh kita menyebut anak saya Udin. Boleh kita menyebut anak saya Samsul. Tapi yang ada tuh hanya anak Allah. Kenapa? Ya kita kan habis. Betul? Dengan umur kita habis. Berarti tidak ada yang mengaku tadi anak, aku Udin, aku Samsul. Kan jadi gak ada. Yang hanya adalah, yang ada itu adalah Allah. Anak itu di situ, anak adalah aku itu Allah. La ilaha illa anak Pak Budni. Itu di dalam surat Toha. Jadi tidak ada kecuali aku. Aku ini siapa? Aku ini Allah. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini mengatakan masalah boleh, tapi kita ini bukan masalah karena kan biasanya kan kita ini diadakan Allah yang mengadakannya. Ini barang panah rusak ya 60 tahun 70 tahun kan. Jadi tadi tuh yang mengucapkan anak aku Udin, anak aku jadi nggak ada kan. Yang ada siapa? Anak Allah. Nah, 1, 2 engkau anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anta engkau, Samsul engkau, Bakar engkau, Jahid engkau. Nah, semua Jahid, semua Samsul hilang. Tinggal siapa? Anta engkau nih Allah. Jadi tidak boleh kita nyebutnya ya. Bukan pengakuan diri kita. Jadi tidak ada. Yang ada tuh Allah. Gitu. Yang wujud ya, yang wujudnya adalah dengan datnya dirinya Allah. Karena kita mah wujud tuh ada tuh diadakan dengan wujudnya Allah. Nah gitulah. Nah, kemudian ada karena diadakan oleh yang ada, yang sebelum ada sudah ada, yaitu sifat kidam. Mengadakan sifat kidam tuh jadi tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Nah gitu. Ya manusia ada awalan, ada akhiran. Bilang tadi, yang tadi nyebut itu semua hilang. Yang ada tinggal engkau itu siapa? Allah. Nah, satu lagi, bilang tadi, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Huwal hayyul qayyum. Huwa, dia yang kekal dan abadi. Nah, sekarang kita buktikan ke bahasa kita. Huwa, dia siapa tadi? Samsul, ya kan? Bakar, Jahid, Amar dan sebagainya. Huwa, dia. Tak ada. Tinggal siapa huwanya di sini? Allah kan? Betul kan? Nah, itu dalam-dalamnya lah. Nah, kita pelan-pelannya. Nah, jadi maka kembali kepada tadi, kalau yang bikin misalnya tadinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujung-ujungnya Allah. Karena kan masukkan antara katanya 2 jari dari susu kiri
2 jari dari susu kanan, kemudian nanti ngisinya tuh 2 jari ke atas, 2 jari ke atau dia harus gerak antara kiri dan kanan, supaya kan ini yang sering yang sering dosa sangat banget. Ini yang kalau ini mah jadi Kiri. kalau kanan mah ya ada nafsu mutmainah, kalau ini mah ada nafsu madmumah gitu. Ada madmumah. Kiri kan? Kiri. Jahat tuh. Ya. Isi. Iya. Ada kan di kita ada jahat gitu. Nah, kan ada niat jahat tuh. Dari sinilah lahirnya ini. Tapi kebaikan dari sini. Maka isi katanya. Ilallah, 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 dua-duanya. Ya, kiri kanan. Ilallah, ilallah, ilallah. Gerak. Nah, gitu. Ilallah, ilallah, ilallah. Jadi jangan disalahkan kalau misalnya orang seperti itu kemudian ada yang jangan disalahkan. Itu mereka sudah ada. Mungkin sampai sinilah kajian, pelan-pelan lah baru menceritakan masalah pertama misalnya Islam, yang kedua adalah yang pertama pondasi dari pihak Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ayakona Allah ilaha la ma'budu bihaqqin mawjud ilallah. Kayak gitu. Ini tuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun satu orang tapi istilahnya tidak ada ruginya, tidak ada anunya. Mungkin waktu kita bermanfaat, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Manfaatnya tuh ilmu itu kan bisa mengamalkan. Itu manfaatnya ilmu itu. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kalau belum mengamalkan belum ada manfaatnya ini. Baru tahunya saja, hafal tapi belum amal. Hadanallahu yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma